Ketika Rasulullah telah dilantik menjadi seorang nabi dan rasul, sangat lumrah jika beliau menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang telah lebih dahulu masuk ke agama Islam. Mereka adalah istri beliau, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin. Yang kedua, pembantu beliau, Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Kalbi. Kemudian anak paman beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sedang berada di bawah asuhan Rasulullah. Dan yang berikutnya adalah sahabat karib beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini semuanya masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih, ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya juga suka mendatangi Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun terkenal sebagai pembisnis yang sukses. Akhirnya Abu Bakar juga ikut mengajak kepada sahabat-sahabat karibnya untuk masuk agama Islam. Berkat seruan Abu Bakar, ada beberapa orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Ada beberapa kelompok yang lain juga seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amr bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Utsman bin Maf'un, dan yang lainnya. Sehingga berkat Abu Bakar saja, orang-orang yang masuk Islam itu sudah banyak. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surah Al-Muddatsir. Ayat-ayat dan potongan surah yang turun pada waktu itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah, menawan, dan sentuhan lembut. Dan surah-surah yang diturunkan pada waktu itu berisi ciri-ciri surga dan neraka, yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang pada saat itu berada. Di antara wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Ayatnya adalah wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu, Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra, Nabi sudah pernah melaksanakan sholat, begitupun para sahabat. Cuman ada beberapa perbedaan pendapat bahwa adakah sholat yang diwajibkan sebelum adanya kewajiban sholat 5 waktu. Ternyata ada sebagian yang mengatakan bahwa yang diwajibkan pada waktu itu hanyalah sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat setelah terbenamnya matahari. Hanya 2 itu. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi mengerjakan sholat bersama Ali, Sayyidina Ali. Maka Abu Thalib menanyakan sholat itu. Setelah mendapatkan penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Sayyidina Ali agar menguatkan hati. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar oleh orang-orang Quraisy pada tahapan dakwah secara samar ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Sebab mereka mengira bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang yang peduli terhadap agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan oleh Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, dan Amr bin An-Nufail, dan orang-orang yang lainnya. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir dari orang-orang Quraisy yang menghantui mereka. Mereka khawatir dengan dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah akan mempengaruhi terhadap pengaruh mereka. Karena itu, mereka akhirnya mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah beliau dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini juga telah terbentuk kelompok orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwah kepada kaumnya secara terang-terangan.